Baiklah, di sini kami dari kelompok aliran praktis akan menyampaikan hasil diskusi kami. Adapun anggota dari kelompok 1 Ibarat dan Haji dengan MPR 01, Nanda Ali dengan MPR 03, Sylvia Durniati dengan MPR 05, dia akan dengan MPR 07, Siti Nurhaliza saya sendiri dengan MPR 09, Rana Tanjana dengan MPR 9, dan Fadila Asia dengan MPR 13. Baiklah, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke sesi materi. Yang pertama, akan disampaikan oleh baiklah, saya Cemianti akan menjelaskan tentang aliran praktis. Dalam bidang farmasi, aliran pada suatu sediaan dikenal dengan istilah reologi. Reologi artinya mengalir, logos artinya ilmu, yang berarti reologi adalah ilmu yang mempelajari sifat alir. Menurut Bingham dan Crawford, reologi menggambarkan aliran zat cair atau perubahan bentuk deformasi zat di bawah tekanan. Istilah yang dikenal adalah viskositas atau tahanan suatu cairan untuk mengalir. Nah, tahanan yang ada di viskositas itu adalah mudah atau sulit suatu cairan untuk mengalir. Jika tahanannya tinggi, maka viskositasnya akan tinggi atau kental. Kalau cairannya encer, maka viskositasnya rendah karena tahanan untuk mengalir itu sedikit. Jadi tidak ada yang menghambat ketika mengalir. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Nanda. Baik, untuk selanjutnya itu ada aplikasi reologi dalam persediaan farmasi. Jadi aplikasi reologi dalam persediaan farmasi yang pertama untuk memprediksi konsistensi, kenyamanan penggunaan dan stabilitas fisika dari produk. Kemudian yang kedua itu penentuan jenis dan tipe alat produksi yang akan digunakan. Lalu yang ketiga itu mempengaruhi penerimaan atau akseptabilitas pasien seperti kemudahan pengeluaran, pengembutan dan pengolesan. Nah, dalam bidang farmasi itu dikenal dua jenis aliran. Yang pertama itu ada aliran Newton dan yang kedua ada aliran non-Newton. Untuk aliran Newton itu contohnya ada pelarut. Kalau untuk aliran non-Newton itu dibagi menjadi dua, ada yang tidak dipengaruhi oleh waktu. Contohnya ada pseudoplastis, plastis dan dilatan. Kemudian yang kedua itu dipengaruhi oleh waktu, contohnya pixotropi dan biopsi. Nah, penggolongan ini berdasarkan apakah suatu bahan itu mengikuti hukum Newton atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya yaitu pertama itu ada aliran Newton. Aliran Newton itu harus memiliki Newton dengan semakin besar viskositas sediaan, maka semakin besar pula daya lepas atau series stress yang diperlukan untuk menghasilkan run of cell tertentu dengan rumus yaitu viskositas sama dengan F per T dengan keterangan F sebagai series stress atau gaya atau besarnya tekanan, G sharing length atau kecepatan tekanan. Dan itu sama dengan viskositas dan catatan tidak tergantung pada kecepatan geser atau kecepatan geser dan tidak butuh energi atau tekanan untuk bisa mengalir mengikuti daya gravitasi sehingga viskositas tidak berubah. Baik, terima kasih Sylvia. Perkenalkan saya Dewi Marisa sebagai presentator selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan non-Newton itu apa. Jadi tadi kalau tadi Newton, sekarang non-Newton. Nah, non-Newton ini dibalikan dari Newton. Nah, non-Newton adalah aliran yang dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan besarnya energi. Energinya bisa dengan tekanan. Nah, sehingga bisa mengalir. Jadi kalau Newton tadi dia mengikuti gaya gravitasi seperti air yang mengalir, kalau non-Newton dia harus ada tekanan dulu nih biar bisa mengalir. Nah, karena adanya tekanan atau energi ini, maka viskositas dari sediaan ini akan berubah pula. Sistem non-Newton ini tidak dipengaruhi waktu. Kalau Newton dipengaruhi waktu, kalau ini tidak dipengaruhi waktu. Salah satunya ada aliran plastis. Nah, contohnya pada sistem suspensi heterogen, cairan dan padatan seperti koloid, emulsi, suspensi dan sediaan setengah padat atau sediaan dengan dua fase. Nah, berikut merupakan grafik aliran. Di sebelah kanan ini merupakan grafik aliran non-Newton dan Newton. Jadi campurannya bisa dilihat cairan Newton itu lurus ke atas teman-teman.
semakin gas dia tinggi, maka viskositasnya itu akan semakin besar pula. Nah, terus ada di sebelah kirinya grafik non-Newton. Nah, non-Newton ini tidak linear, bisa dilihat ya, ada yang melengkung, ada yang melengkung ke atas, melengkung ke bawah. Nah, non-Newton ini terbagi menjadi beberapa grafik, ada bintang plastis atau disebut juga dengan aliran plastis, ada dinamika plastis, ada dilatan dan seluloplastis. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan apa itu. Baiklah, kita akan masuk kepada aliran plastis. Nah, suatu aliran dapat dikatakan sebuah aliran plastis apabila kurva yang tidak melewati titik 0,0 tetapi membangun sumbu seriositas pada yield value, di mana sistem aliran yang menyerupai sistem Newton dilakukan seriositas atau gaya di atas yield value. Nah, apa itu yield value? Yaitu gaya minimal yang dibutuhkan suatu bahan dengan aliran plastis untuk dapat mengalir dengan pola atau sifat seperti aliran Newton. Nah, cairan plastis itu tidak dapat mengalir sampai seriositas mencapai sebesar yield value tersebut. Dapat dilihat grafik selanjutnya. Nah, contoh dari aliran plastis itu dapat dikatakan yield value bisa dicontohkan pada beberapa kali botol dikocok agar produk mengalir, atau seberapa gaya yang diperlukan agar salep atau krim menyebar di permukaan kulit. Nah, apabila gaya di bawah yield value, maka zat bahan bersifat elastis seperti bahan padat atau kontak antara partikel yang bergerak menjadi sehingga dipecah dahulu agar dapat mengalir. Kalau di atas yield value, nah maka sudah bisa mengalir sempurna. Nah, contoh sediaan aliran plastik ini berupa ada salep, krim, pasta. Nah, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur aliran plastik ini bisa menggunakan viskometer, droplet LV atau loss viscosity. Bagaimana caranya? Nah, selanjutnya dapat dilihat video cara menggunakan viskometer droplet. Untuk tipe LV ya, jadi low viscosity, khusus untuk viskositas yang ada. Misalnya kalau yang punya sediaan pasta, salep, krim yang dengan konsistensi viskositas yang sangat rendah, daripada sama seperti yang LV, viskometernya itu nomor kode 61, 62, 63, dan 64. 61, 62, bedanya kalau tadi arti bisa langsung keluar ya, supaya namanya untuk LV ini kalian harus mengkonversi nilainya. Nah, konversi nilainya ada di dalam ini ya. Di sini ada speed atau kecepatan, kemudian ada nomor spidol, ada nomor spidol ya. Kemudian ini adalah nilai faktornya. Cara berhitungnya, cara menggunakan alat ini sama seperti tadi kita masukkan cairan sampel yang kita dulu sampai 15, kemudian pasangkan ujungnya ya. Masanya sama, kaitkan pada bawah di sini. Kemudian kalian buka. Sampai dengan atasnya ya, atas untuk spidolnya. Nah, setelah spidolnya udah, kalian harus menentukan kecepatan. Di sini ada 3, 6, 40, cap. Itu adalah dari position per menit kecepatan. Sekarang kita pilih 6. Oke, dan ini dia kali. Nah,
setelah assessment ini kalian cukup membaca jalur merah yang ada di apa lihat misalnya dia ada di 60 untuk menghitung viskositas dengan alat viskometer Brookfield PPRV kita menggunakan rumus biar leading kali faktor biar leading yang ditunjukkan oleh jalur merah pada viskometer bernilai 60. Kemudian faktor dilihat pada tabel nomor 9 61 di sini ya dengan kecepatan 6 ppm dikali faktornya adalah 10. Jadi viskositasnya kali 10 ya 600 ribuan dari Di sini ada contoh lain dari soalnya, yaitu dengan menggunakan rumus viskositas plastis sama dengan shedding stress atau F dikurang F yield value dibagi G. Yang mana soalnya suatu bahan plastis diketahui mempunyai yield value 5200 Day cm kubik pada shedding stress di atas yield value. F ditemukan meningkat secara linear dengan meningkatnya gravitasi. Jika rate of shear 150 detik pada saat F 8000 cm kubik, hitung viskositas plastis dari sampel tertentu. Nah, dapat dilihat di mana diketahui F 5200 cm kubik, F 8000 cm kubik, gravitasi 150 detik per min 1. Ditanyanya viskositas plastis. Jadi dimasukkan ke rumus yaitu viskositas plastis dalam kurung 8000 dikurang 5200 dibagi gravitasi 150 jadinya 18,677 poin. Baiklah teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami. Baiklah, selanjutnya itu adalah sesi tanya jawab. Kami di sini membuka sesi tanya jawab, bukan selanjutnya ya. Baiklah, kami di sini membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhat, jadi tidak usah panjang lebar, intinya saja. Untuk dua penanya, yang pertama silakan bertanya. Kan di slide PPT itu ada aplikasi reologi dalam dunia informasi itu memprediksi konsistensi, kenyamanan, penggunaan, stabilitas dari suatu produk. Nah, contoh produknya itu apa? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gina. Pertanyaannya, contoh produk dari aplikasi reologi dalam persediaan farmasi. Jadi, aplikasi reologi dalam persediaan farmasi itu kan memprediksi konsistensi. Nah, contoh produknya itu seperti krim, pasta, atau lotion. Penjelasannya itu kalau misalkan lotion itu kan konsistensinya itu harus kental, karena kan kalau misalkan dipakai cair kan nggak bisa diserap. Jadi konsistensinya itu harus kental. Untuk apa namanya, lotion itu konsistensinya itu harus tinggi karena agar bisa digunakan di tubuh. Kalau kenyamanan juga karena kalau misalkan konsistensinya cair itu kan nggak nyaman juga kita pakainya di tubuh. Terus dia juga harus stabil karena kalau yang stabilitas fisika itu produknya itu emang harus stabil dari asam basa. Apakah yang sudah jelas stabilannya bukan? Nah, ya, ini lotion ini kalau
luarnya kita bisa lotion atau krim, buat krim lah. Krim itu kan ada basis minyaknya. Jadi kalau atau gampangnya ini emosi itu kan antara minyak dengan air. Kalau dia tidak stabil, otomatis terjadi tulisan antara minyak dengan air. Makanya karena dia ada minyak dengan air, makanya dia ditunjukkan sifat alurnya. Karena dengan gerakan ini dia butuh pengocokan, ya, pengocokan baru diaplikasikan. Makanya untuk sediaan emosi nanti kalian harus buat tabel kocok dalam itu dipakai. Nah, kalau tidak kalian nggak mau itu, pada saat dia tidak stabil, otomatis yang di atas itu ada cairan air, minyak yang di bawahnya baru zat padatnya. Jadi kalau kalian nggak kocok dulu, otomatis yang kalian pakai itu bukan minyaknya saja, ada zat aktifnya di bawah nggak cocok, jadi nggak stabil sediaannya. Itu maksudnya ya. Krim udah buat, jadi udah buat apa ya? Tablet yang itu farmasetikanya. Nah, satu lagi ya, nanti kan video yang kalian kirim ke saya itu yang mentah, bukan yang dari YouTube-nya. Nanti video kalian akan saya share dari YouTube saya. Jadi di YouTube saya kalian juga bisa, di sini saya juga buat video beberapa cara pembuatan kayak linen, balsam, nanti ada emosi, ada gel. Insya Allah saya buat semua, jadi kalian bisa belajar juga dari situ. Jadi jangan mikir yang negatif ya, oh hidupnya cari subscribe atau cari like atau cari apa gitu ya. Enggak, alhamdulillah kalau rezeki saya udah cukup. Saya cuma mau berbagi aja. Terus kalau saya share video kalian itu supaya kalian itu belajar bagaimana cara komunikasi di depan, berani gitu. Jadi semua mahasiswa saya videonya saya share di YouTube saya. Jadi kalian bisa lihat gimana anak kerja, presentasi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gimana. Nanti kalian juga atau adik-adik kalian bisa belajar dari kalian bagaimana cara presentasi. Gitu ya. Nanti materinya saya link di sana. Jadi bisa walaupun seandainya nanti kalian mau buat krim, kalian bisa kalau saya kayak sekarang adik-adik ini kalian jadinya semester 3 ya, ini semester 3, oke. Berarti adik kalian pada PowerPoint slide ke-9 pada aliran plastis itu kan dituliskan cairan plastis tidak akan mengalir sampai setting stress dicapai sebesar yaitu tersebut. Pertanyaan saya, apa yang terjadi jika cairan plastis tersebut tidak mengalir sampai setting stress yang dicapai sebesar yaitu value? Baik, Ingrid, untuk pertanyaan tadi, bagaimana kalau in value-nya tuh enggak mencapai setting stress? Nah, jadi apabila gaya ini di bawah setting stress itu, zat bahan akan bersifat elastis seperti bahan padat. Nah, kalau dicontohkan pada yang seperti yang Ibu bilang tadi, krim. Kalau misalnya krim itu cuma dipencet aja kan masih padat dong, ini padat dong. Nah, untuk biar dia mengalir secara merata harus membutuhkan gaya. Nah, makanya harus dioles sampai dia merata dengan sempurna. Cukup? Jadi kalau misalkan dia plastis ya, plastis itu dia sebelum dikeluarkan dia berbeda, setelah diaplikasikan baru dia jadi plastis, kayak gitu ya. Hanya dia membutuhkan gaya dulu untuk jadi plastis. Kira-kira udah terbayang nggak? Ya dilatar plastis kayak gitu, sedikit-sedikit sudah ya, saya rasa ya. Atau ada yang tambah bingung? Oke, silakan. Baiklah, terima kasih teman-teman kepada yang
saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.